Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Sintia Maharani, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu proposal bisnis pisang goreng crispy. Yang pertama ada latar belakang. Makanan ringan kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Konsumen, terutama kalangan anak muda, tentunya menyukai makanan yang unik, modern, dan memiliki cita rasa khas. Pisang goreng merupakan salah satu cemilan yang cukup populer karena rasanya yang manis, harganya yang terjangkau, dan mudah ditemukan. Inovasi pisang goreng crispy dengan topping coklat, matcha, dan keju menghadirkan perpaduan rasa manis, gurih, dan unik. Didukung oleh tren makanan kekinian yang viral di media sosial, produk ini tentunya memiliki potensi besar menjadi camilan favorit sekaligus peluang bisnis yang menjanjikan di industri kuliner. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan produk camilan tradisional berupa pisang goreng menjadi inovasi kuliner modern yang diminati konsumen. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apa strategi pemasaran yang tepat agar pisang goreng crispy coklat matcha keju dapat bersaing dengan produk kuliner kekinian lainnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara menentukan harga jual yang sesuai agar produk dapat terjangkau konsumen tetapi tetap memberikan keuntungan. Baik, berikutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada profil unit usaha. Usaha pisang goreng crispy merupakan bisnis rumahan yang bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada cemilan kekinian berbahan dasar pisang. Produk ini menawarkan perpaduan rasa coklat, matcha, dan keju yang unik serta disukai oleh berbagai kalangan, terutama di kalangan remaja. Lalu berikutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi usaha ini bersifat sederhana dan efisien agar mudah dikelola. Yang pertama ada pemilik usaha, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada pemasaran dan penjualan. Berikutnya ada aspek hukum. Ada pun beberapa aspek hukum yang perlu dipenuhi, antara lain yang pertama izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Ini diperlukan sebagai bukti legalitas usaha rumahan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Yang kedua ada nomor induk usaha atau NIB. Ini merupakan identitas resmi pelaku usaha mikro yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi dan perizinan lainnya. Yang ketiga ada hak atas nama usaha atau merek dagang. Hal ini penting untuk melindungi nama usaha kita dari penggunaan oleh orang lain atau diplagiat oleh pihak lain. Yang keempat ada sertifikat pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT. Produk yang dijual tentunya memerlukan izin dari Dinas Kesehatan atau BPOM sebagai jaminan keamanan pangan. Berikutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada gambar umum pasar. Pasar untuk produk pisang goreng crispy memiliki potensi yang sangat besar karena tingginya minat masyarakat terhadap jajanan tradisional yang dikemas secara modern dan inovatif. Lalu yang kedua ada permintaan. Sasaran kami menjual produk ini adalah seluruh elemen masyarakat karena melihat masyarakat kini cenderung mencari camilan yang praktis, terjangkau namun tetap menarik dan berkualitas. Ada strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang kami tawarkan adalah pisang goreng crispy yang dibuat dari olahan pisang dengan dibaluri adonan tepung renyah dan berbagai varian topping seperti coklat, matcha, dan parutan keju. Yang kedua ada harga. Harga yang kami tawarkan untuk produk pisang goreng crispy adalah sebesar 15.000 per box. Lalu ada jalur penjualan atau tempat. Karena usaha ini merupakan usaha rumahan atau home industry, maka kegiatan produksi dan penjualan dilakukan di rumah dengan sistem penjualan langsung kepada tetangga, teman, serta lingkungan sekitar. Lalu berikutnya ada promosi. Kami menggunakan dua sistem promosi. Yang pertama pengenalan produk dari mulut ke mulut, dimulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga teman sekitar. Yang kedua melalui media sosial dengan membuat akun khusus untuk pemasaran ataupun dimulai dari akun pribadi terlebih dahulu. Setelah itu membuat konten kreatif mengenai produk yang dipromosikan sehingga mampu menarik perhatian masyarakat banyak.
Berikutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, produk memiliki rasanya enak, tekstur renyah, dan disukai berbagai kalangan. Lalu yang kedua, proses produksi sederhana dan dapat dijalankan di rumah tanpa memerlukan peralatan yang mahal. Lalu yang ketiga, mempunyai peluang pasar luas terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, brand atau nama usaha belum dikenal luas karena masih skala rumahan. Lalu yang kedua, daya tahan produk yang singkat karena bahan yang kami gunakan adalah bahan alami dan tanpa menggunakan pengawet. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tren kuliner lokal dan jajanan kekinian semakin populer di media sosial. Lalu yang kedua, kondisi masyarakat saat ini yang semakin konsumtif tentu meningkatkan berbagai permintaan sekaligus mempermudah pemasaran produk. Dan yang ketiga, peluang untuk bekerja sama dengan platform online seperti GoFood dan juga GrabFood. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, yaitu persaingan tinggi dari produk sejenis dengan inovasi dan promosi yang mungkin lebih kuat. Lalu yang kedua ada harga dan bahan baku yang tidak stabil, di mana harga dapat meningkat atau naik sewaktu-waktu. Lalu yang terakhir ada perubahan selera konsumen yang cepat berubah karena mengikuti tren kuliner. Berikutnya ada aspek lingkungan dan AMDAL. Adapun beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan, antara lain yang pertama ada pengelolaan limbah cair dan padat. Yang pertama, minyak bekas penggorengan tidak dibuang sembarangan, melainkan dikumpulkan dan diserahkan ke pihak pengelola limbah atau digunakan ulang untuk keperluan non-konsumsi. Yang kedua, sisa bahan makanan seperti kulit pisang dikumpulkan dalam wadah tertutup dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos organik. Lalu yang kedua, kebersihan dan keamanan produksi. Area produksi selalu dibersihkan setiap selesai kegiatan agar terhindar dari serangga dan bau tidak sedap. Yang kedua, penggunaan sarung tangan, celemek, dan alat kebersihan memastikan produk higienis dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada pengendalian polusi dan kebisingan. Menggunakan peralatan dapur yang efisien dan tidak menimbulkan suara yang keras atau mengganggu area lingkungan sekitar. Berikutnya, asap dan proses penggorengan dikendalikan dengan ventilasi atau exhaust agar tidak mengganggu udara lingkungan sekitar. Yang keempat ada kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Usaha rumahan tetap harus mengikuti ketentuan lingkungan dari pemerintah daerah serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Berikutnya ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada lokasi produksi. Kegiatan produksi pisang goreng crispy dilakukan di rumah yang berlokasi di Gianyar sehingga mudah dijangkau oleh konsumen sekitar. Yang kedua ada peralatan dan perlengkapan produksi. Yang pertama ada peralatan utama seperti kompor gas, wajan, sutil, spatula, baskom, saringan minyak, pisau dan talenan, timbangan digital, kulkas mini, botol saus, sendok, dan parutan keju. Yang kedua ada perlengkapan produksi seperti paper box, sarung tangan, dan tabung gas. Lalu ada bahan baku produksi seperti pisang, tepung, gula pasir, garam, minyak goreng, coklat, matcha, keju, tepung panir, dan juga air. Berikutnya ada aspek sumber daya manusia atau SDM. Dalam usaha pisang goreng crispy, coklat, matcha, dan keju, sumber daya manusia menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan produksi dan pemasaran. Adapun strukturnya, yang pertama, pemilik. Pemilik berperan sebagai penanggung jawab utama dalam seluruh kegiatan usaha. Tugasnya meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pengawasan kegiatan produksi dan pemasaran, serta menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, bagian produksi. Bagian ini bertugas mengolah bahan baku menjadi produk siap jual. Kegiatan utamanya mencakup pemilihan bahan baku, pembuatan produk pisang goreng crispy. Selain itu, bagian produksi bertanggung jawab menjaga kebersihan area kerja, alat masak, dan memastikan produk yang dihasilkan higienis serta konsisten rasanya.
Yang ketiga, bagian pemasaran dan penjualan. Bagian ini memiliki peran penting dalam meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Tugasnya meliputi melayani pelanggan, menerima pesanan, melakukan promosi melalui media sosial, serta mengatur kemasan dan pengantaran produk. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Yang pertama ada modal awal. Jadi modal awal dari usaha pisang goreng crispy ini adalah sebesar Rp11.150.000 dengan proyeksi biaya operasional per bulan adalah Rp10.650.000. Lalu ada aliran kas bersih atau net cash flow, di mana asumsi penjualan yaitu 35 box per hari dikali 15.000, jadi total pendapatan per hari adalah Rp525.000, sehingga pendapatan per bulan adalah Rp15.750.000 dan pendapatan per tahun adalah Rp189 juta. Berikutnya ada penyusutan di mana harga perolehan aset tetap sebesar Rp6.150.000 dengan diasumsikan nilai residu sebesar 10% dari perolehan harga aset tetap. Jadi, penyusutan didapatkan sebesar Rp1.845.000 per tahun. Berikutnya ada laba rugi tahun pertama. Yang pertama ada pendapatan sebesar Rp189 juta dikurang biaya operasional sebesar Rp127.800.000, lalu dikurang penyusutan sebesar Rp1.845.000, sehingga laba sebelum pajak didapat sebesar Rp60.155.000. Karena tidak dikenakan pajak, maka laba setelah pajak atau EAT itu sebesar Rp60.155.000. Maka aliran kas masuk bersih yaitu sebesar Rp58.310.000. Berikutnya ada payback period atau PP, di mana rumusnya investasi awal dibagi aliran kas masuk bersih tahunan, di mana investasi awalnya sebesar Rp11.150.000 dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan sebesar Rp58.310.000, sehingga didapat hasilnya adalah 0,191 tahun atau 70 hari atau 2,3 bulan. Jadi, kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi sebesar Rp11.150.000 adalah sekitar 70 hari atau 2,3 bulan. Berikutnya ada Net Present Value atau NPV, di mana NPV sama dengan total kas bersih dikurang total PV investasi, di mana total kas bersihnya sebesar Rp140.060.620 dikurang total PV investasi sebesar Rp11.150.000. Jadi, NPV didapatkan hasil sebesar Rp128.910.620, sehingga kesimpulannya, karena nilai net present value atau NPV bernilai positif sebesar Rp120.910.620, maka usaha pisang goreng crispy layak untuk dijalankan.